Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Masih diberi kesehatan, diberi rizki, diberi waktu yang luang. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi, motoran bareng. Hari ini saya mau San Mori. Ini Minggu pagi jam 8 di daerah Cibubur. Saya mau ajak teman-teman semua untuk San Mori. San Morinya agak jauh ya. Pagi ini kita mau ajak teman-teman semua untuk ke Majalengka, Jawa Barat. Mudah-mudahan cuaca sepanjang perjalanan, sepanjang hari ini cerah, baik, tidak ada kendala di jalanan. Semoga kita bisa enjoy semuanya. Let's go. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video saya yang pertama ya, yang touring ke Jawa Tengah naik XS 650. Tapi di trip kali ini saya tidak bersama XS 650. Sekaligus saya mau memperkenalkan motor baru saya, nggak baru banget sih sebenarnya, udah 5 bulan saya pakai motor ini. Motor apa itu? Yaitu adalah KLX 230S. Jadi saya agak keluar dari pakem saya, motor klasik. Ini pertama kalinya entah dalam berapa lama saya beli motor baru. Beli bulan 5 2024, sekarang bulan 10, jadi udah 5 bulan, tapi belum dibawa kemana-mana dia. Kilometernya udah 1700. Kalau 1700 km dalam 5 bulan berarti kira-kira 1 bulannya itu saya pakai 300-an kilo ya, 350 kilo kira-kira. Mungkin dikit buat teman-teman ya, memang nggak saya pakai tiap hari juga. Saya bawa Rayon motor ini selama 1000 km ya, karena di buku panduannya emang tulisannya masa Rayonnya itu 1000 km, dan sangat spesifik di buku panduannya ya. Jadi kayak misalnya di 500 km pertama itu bawahnya gigi 1 di kecepatan sekian, gigi 2 sampai kecepatan sekian, gigi 3 sampai kecepatan sekian. Setelah 500 km lebih bebas, dipatok di top speednya aja sampai 1000 km. Nah ini sebenarnya ada perdebatan juga ya teman-teman. Ada dua mazhab. Yang pertama, kalau beli motor baru harus di Rayon, dan ada yang bilang nggak perlu di Rayon. Nah itu kalau menurut saya sih, baca aja buku panduannya, manual booknya teman-teman dapat. Nah itu ikutin aja. Biasanya sih emang ada ya masa Rayonnya itu. Rencananya kita ambil jalur lewat Subang ya teman-teman. Jadi ini kita di Jalan Raya Setu. Nanti kita masuk ke Jalan Raya Pantura ya, Cibitung Karawang, terus ambil jalur Subang. Jadi nggak terusin jalur Pantura. Mungkin nanti pulangnya kita lewat Pantura. Kita coba cari rute yang baru lah untuk berangkatnya. Bukan baru sih, maksudnya rute yang, kalau Pantura kan rute umum ya. Kita cari rute alternatif. Mudah-mudahan lancar, amin. Balik lagi ke ini motor ya. Kendala paling besarnya ini sebenarnya di jok sih. Joknya keras banget. Ini
saya joknya masih standar ya. Tadinya saya pengen modif biar lebih empuk gitu ya, kasih latex atau apa gitu, tapi karena saya penikmat motor Orion, jadi kayaknya sayang aja gitu ngubah jok ori. Pengennya sih bentuk joknya masih ori, kulitnya masih ori, cuman ya ini sih saya pakai celana sepeda nih, celana padding, tapi kayaknya tidak banyak membantu juga. Ini baru sejam riding ya, udah lumayan panas dari pantat. Ya mungkin kalau naik motor ini touring harus banyak-banyak istirahat ya. Kalau naik XS tuh nikmat banget, nyaman, joknya lebar, empuk. Oh, lagi ini kayaknya mungkin intervalnya harus kita perbanyak sih untuk istirahat, tapi ya nanti lihat aja deh seberapa tahan nih pantat saya nih. Untuk larinya sih saya patengin di 60-an aja ya teman-teman, karena ini 60 aja bannya udah bunyi ini. Ini bannya ban standar, bawaan pabrik masih IRC Trails GP21 depan, GP22 belakang. Tadinya saya mau ganti langsung ya habis beli, cuman karena saya juga nggak ada referensi ban mana yang bagus, jadi saya pikir ya udahlah pakai aja ban ini sekaligus buat penyesuaian gitu. Karena karakter ban off-road gini, dual purpose gini kan beda ya di jalanan, jadi sekaligus ngebiasain dulu. Setelah saya survei-survei sih kayaknya saya mau cobain Dunlop dulu ya, Dunlop D605. Saya pengen bertahan di ban dual purpose karena emang rencananya beli motor ini biar bisa dipakai ke segala medan. Walaupun saya bukan pemain terabasan, tapi pengen aja gitu punya motor yang enak dibawa ke mana-mana, bisa dibawa ke mana-mana. Ini ada sih pengen bawa ke Bromo ya, karena pengen main motor di lautan pasir, dan saya nggak berani lah kalau bawa XS ke lautan pasir, apalagi saya sendirian terus kalau touring, jadi repot pasti. XS itu berat ya teman-teman, sekitar 200 kilo. Kalau masuk ke lautan pasir dengan ban jalanan ya udah pasti dia akan blesek, handlingnya akan sulit. Kalau rebah juga banguninnya empot-empotan, jadi saya nggak akan bawa XS masuk ke lautan pasir. Tapi kalau ini saya mau lah. Cuaca sejauh ini alhamdulillah baik, trafiknya juga alhamdulillah sejauh ini baik. Saya sengaja ya kalau traveling pilihnya di tanggal tua teman-teman, atau kemana-mana lah kalau mau jalan-jalan pilihnya tanggal tua, karena pasti lebih sepi. Idealnya tuh 1 minggu sebelum gajian, itu pasti jalanan sepi. Coba tanggal teman-teman pergi di minggu pertama tiap bulan, mau kemana aja pasti rame, tempat wisata rame, restoran rame, tempat ngopi rame, di mana-mana rame. Jadi ideal itu adalah 1 minggu sebelum gajian. Gajian kan beda-beda ya, kalau PNS kan biasanya tanggal 1. Kalau swasta ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 30, setiap akhir bulan ya. Ini saya di tanggal 27 Oktober. Sebagian orang udah gajian, sebagian besar lainnya belum. Coba kita lihat, apakah akan menemui keramaian? Kita lihat saja nanti. Kita udah di Karawang, kita ambil jalan lingkar aja lah. Cumi-cumi.
Kotanya pasti macet kayaknya Minggu. Di Jalan Lingkar ini anginnya kenceng, jadi hati-hati. Jalannya juga jalan beton, jadi ke bumpy dia, jadi udah jalannya bumpy. Ini motor juga suspensinya empuk, anginnya kenceng, jadi terasa nih motor berdansa-dansa di aspal. Dari tadi saya paling mentok 70. Heran juga orang berani kenceng bawa motor ginian. Mesinnya sih enak, ngegas. Cuman saya sih kendalanya di ban aja. Waduh, enak banget lihat sawah di kanan. Udah lama nggak lihat sawah. Saya rencananya mau bikin seri San Mori gini ya, jadi mungkin San Mori saya mau bikin program motoran minggu pagi yang agak jauh ya, karena kalau San Mori di Jakarta saya males, kayak ngapain ya keliling-keliling kota, tiap hari kerja udah di kota, weekend juga enakan tidur. Jadi mungkin bikin trip yang ya nggak terlalu jauh lah ya. Yang penting suasananya nggak Jakarta aja, nggak suasana kota lah. Ya kalau suasana kota aja boleh juga, asal kota lain selain Jakarta. Mungkin entah saya PP gitu ya, pergi pagi pulang sore atau malam, atau ya nginep semalam lah, Minggu Senin. Lebih enak Minggu Senin. Nyari hotel juga lebih gampang kalau mau nginep ya, karena biasanya kalau weekend di tempat wisata itu hotelnya penuh dan lebih mahal tripnya. Buat saya yang senangnya spontan, pesen hotel on the go ya lebih enak kalau dicarinya yang low season, bukan low season ya, yang bukan di hari-hari rame lah. Kalau Sabtu, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu itu biasanya rame teman-teman. Kalau Minggu ke Senin itu lumayan lah. Kalau di kota wisata, kota-kota atau tempat-tempat wisata kayak gitu ya, beda sama Jakarta kayak kota bisnis. Kalau di kota bisnis justru hari kerja yang rame, weekend sepi. Coba aja teman-teman nginep di Jakarta pas weekend dibandingin sama pas hari kerja, beda. Biasanya hari kerja orang buat meeting kan di hotel, kalau weekend sepi, slow. 9.40 kita udah meninggalkan Jalan Raya Pantura, masuk jalan yang kecil ini, nggak tahu nih jalan apa nih namanya. Kita akan lewat jembatan apung ya.
istirahat dulu, enak deh, nggak ada minuman. Udah kencing lagi, enak betul ya kencing di situ. Dari sini kayaknya saya harus pasang peta nih, kayaknya saya nggak hafal jalannya. Kita pasang peta dulu. Kita masuk di kawasan industri Cikarang. Ini motor saya standar teman-teman, cuman sedikit modifikasi aja saya buat. Yang paling ketara itu di bagian headnya ini ya, saya pasangin tower rally. Kalau lampu aslinya tuh menurut saya jelek ya, jadi gak suka saya, jadi saya pasangin tower rally. Nanti mungkin saya bikinin juga videonya dan kenapa alasan saya beli motor ini ya. Sekaligus si XS juga ntar saya bikinin juga video khususnya. Jadi saya cuman ganti headnya, headlamp, ganti tower rally, kemudian saya pasangin dashcam. Ini dashcam, tapi dia support Android Auto atau Apple CarPlay ya, jadi bisa dipakai juga untuk navigasi, Netflix segala macam. Jadi teman-teman nggak perlu naruh lagi handphone di sini. Cuman ternyata saya lebih suka pakai ini untuk kamera belakang. Jadi nggak tahu ya, nyaman aja rasanya ngelihat belakang itu, nggak perlu pakai spion lagi, tapi cukup pakai kamera. Dan ini cukup lebar, kameranya cukup, angle-nya cukup lebar. Jadi sebenarnya tanpa ngelihat spion pun belakang itu udah cukup kelihatan. Nah, biasanya saya ngelihat spion ini karena untuk antisipasi blind spot aja. Biasanya lihat spion atau nengok. Tapi untuk lihat traffic di belakang, misalnya kita mau nyalip, apakah ada kendaraan yang kenceng di belakang, itu lewat kamera belakang ini udah cukup banget. Jadinya saya udah pakai dashcam, tetap saya tambahin handphone untuk navigasi. Jadi navigasinya tetap pakai handphone. Si head unitnya ini buat kamera belakang aja. So far setup yang cukup nyaman buat saya, buat riding daily maupun buat ya riding tipis-tipis kayak gini lah. Jadi saya cuma ganti tower sama ganti ECU nya aja. ECU standarnya saya ganti Juken 15. Kenapa saya ganti bukan untuk kebut-kebutan sebenarnya, karena emang ini motor bukan buat kebut-kebutan deh. Nggak enak juga dipakai buat kebut-kebutan, kecuali mungkin diganti ban aspal ya, dibikin supermoto. Tapi saya nggak suka kalau dibikin supermoto karena jadi berubah aja konsep motor ya. Saya ganti Juken itu karena ECU aslinya tuh nggak enak. Nggak enaknya itu satu, langsungnya tinggi. Jadi kayak apa ya, nyaring aja motornya kalau idle gitu kan, kayak digas. Nggak suka saya. Untuk orang yang suka RPM rendah, sesuai nama channel saya ya, yang suka rev di RPM rendah, nggak cocok lah buat saya. Dan yang kedua, yang paling utama adalah kalau kita ngelepas gas itu dia nahan di RPM bawah. Jadi kita lepas gas, baru dia ke idle. Efeknya itu motor jadi kayak ngelos ya. Jadi kita udah lepas gas, tapi kayak dia jalan terus. Jadi nambah-nambah kerja rem aja sih kalau menurut saya.
Jadi orang ngira itu gara-gara RPM-nya tinggi ya, bukan, itu bukan karena RPM-nya tinggi, tapi karena emang dia di bawahnya itu dia agak nahan. Jadi kalau kita tutup gas dia nggak langsung nutup sempurna, tapi di bawahnya dia agak nahan dikit, gantung gitu gasnya. Nah itu yang jadi apa namanya, rasanya itu motor kayak ngelos. Wih, jembatan. Wih, asik juga. Ya di Pipin, Bukit Residence. Lewat wilayah-wilayah perumahan gini. Saya lihat sih di peta itu secara jarak dia lebih dekat ya. Secara waktu nggak begitu jauh lah sama lewat Pantura. Di jaraknya beda sekitar 13 atau 14 kilo gitu. Jadi saya putusin lewat sini aja. Dan karena view-nya gini, wih, asik, adem. Udaranya juga agak sejuk, gak bohong. Ini walaupun panas ya jam 10, tapi adem dan agak spoi-spoi anginnya. Saya ingat dulu terakhir ke Majalengka itu belum ada tol Cipali ya, jadi saya lewat Cikamurang. Dan saya ingat banget nih ada pohon yang kayak gini nih, miring-miring. Kayaknya dia mengikuti arah matahari ya. Wah, asik banget, adem. Asal jangan malam-malam aja sih ya. Nggak tahu deh aman apa enggak kalau malam-malam lewat sini. Iya, baiknya sih nggak usah ya. Bukan soal gelap atau apa. Lebih ke kalau ada motor, kalau ada kendala motor mungkin agak lebih sulit cari pertolongannya. Dan takutnya ada orang jahat. Kalau hantu mah saya pikir makhluk halus ada di mana-mana, jadi buat apa kita takut? Saya lebih takut orang jahat daripada makhluk halus. Udah 2 SPBU saya masukin, dua-duanya nggak ada Pertamax. Kabupaten Subang. Saya lagi pikir-pikir apakah si Pertalite atau cari Pertashop yang ada Pertamax. Kalau semua pom bensin habis sih kayaknya ya habis semuanya ya. Saya udah nggak masukin 2 tapi nggak ada dua-duanya. Jadi adalah Pertashop aja lah. Cobalah ini sekali lagi. Kalau nggak ada juga, ya udah. Ada nih kayaknya Pertamax. Lega banget rasanya udah ngisi bensin. Udah
Beng. Rasanya tuh kayak udah nahan lapar lama, terus tiba-tiba ketemu makanan yang enak. Dapat pertamax tadi, aduh, alhamdulillah. Duh, ini kita tembak langsung atau istirahat dulu ya? Istirahat dulu lah. Dari tadi bilang istirahat tapi nggak berhenti-berhenti. Nah, ini aja lah Indomaret inilah. Seperti apa Indomaretnya? Sikat aja udah. Ada atau tidak ada tempat duduk. Itu ada es kelapa tapi depannya. Es kelapa aja deh. Mau dong Pak, kelapanya Pak? Satu. Gelas aja. Bismillahirrahmanirrahim, jalan lagi. Lumayan. Es kelapa. Tadi salah, saya harusnya nggak usah pakai gula ya. Karena gula tuh sebenarnya walaupun memberi energi dia, tapi bikin aus. Harusnya nggak usah pakai gula tadi, lebih enak, lebih seger. Jalanan sekitar 2 jam lagi teman-teman, cuman ini saya arahin petanya ke tempat makan aja dulu. Rencananya makan dulu. Di situ jam 2 ke hotel. Check-in. Cuci muka. Atau mungkin mandi. Istirahat dulu lah. Karena ini terus terang saya kurang tidur ya posisinya. Semalam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena kelaparan. Wah, gini kenceng banget. Semalam kira-kira tidur jam 2, bangun subuh jam 4:30. Bisa tuh ya udah rebahan aja, sekaligus nyiapin barang. Jalannya asik banget. Ini saya dulu lewat sini harusnya ya. Belum ada Cipali. Saya ingat banget pohonan-pohonan ini. Habis itu lewat Cikamurang yang jalannya lurus terus. Zaman dulu masih sepi banget, masih serem. Pulang malam di situ diwanti-wanti karena masih banyak kejahatan ya zaman dulu, nggak tahu sekarang. Jadi waktu itu saya pulang dari Majalengka ke Jakarta itu udah malam, udah gelap. Sekaligus nostalgia. Seperti apa jalurnya sekarang? Elok cuy, sirkuit cuy. Jalur selatan gitu tuh.
19.38 kita di Kota Subang. Kayaknya ini jalan utamanya kali ya. Hotel Nalendra Plaza, PT Dahana lurus Subang Kota ke Bandung belok kanan. Enak banget nih kota kecil kayak gini, slow. Nggak seperti Jakarta yang gerasak gerusuk. SPBU. Erafon. Ada semua di kota ini. Paling yang nggak ada mall-mall besar aja kayak di Jakarta. Tapi kalau bukan anak mall nggak masalah. Ini udah jam-jam lapar saya nih, jam 12. Buat orang yang punya mah kayak saya, jam segini harus makan sebenarnya. Tapi PR juga kalau nyari makan di tempat kayak gini ya. Jadi kita tembak nih peta, udah saya langsung arahin ke tempat makan sih. 56 kilo lagi ya, jam-jam satuan masih oke lah. Bisa jalan jam 2 aja, kalau jam 2 ada tepar saya. Kalau orang kena mah touring ya begini, makan harus jaga. Sebenarnya semua juga makan harus dijaga ya, cuma fisik orang kan beda-beda. Ada orang yang dia skip makan siang gitu ya, misalnya makan siang jam 4, jam 5 sore masih kuat misalnya. Banyak yang kayak gitu. Saya telat makan jam 2 aja udah keringat dingin langsung, perut mual, kepala pusing. Waduh, jalan aja siang aja jalanannya sepi gini ya, alun-alun Mekarwaru. Gimana kalau malam ini? Dari tadi jalan gak ada temennya, sendirian. Edan juga ini. Ini nih jalan Cikamurang yang lurus terus nih. Kelihatan di peta. Nih dulu sepi banget. Jalannya juga bukan beton. Sekarang udah rame gini. Dulu kiri kanan tanah kosong sih ingat gua. Dulu tuh kayaknya 20 tahun lalu ya. Udah lama banget. Gunungnya indah sekali. Kalau naik XS enak nih gas. Kok KLX kurang. Tapi KLX ini enaknya dia di jalanan yang bumpy kayak gini enak banget ngeredam getarannya. Kalau pakai XS sudah terkocok-kocok perutnya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mau lihat ke depan.
terus naik turun. Buat WRC asik juga nih, banyak airborne nya, banyak airtime. Sayang banyak yang rusak nih betonnya. Kayak gini-gini ngeri nih kalau kita nggak tahu. Mental aja. 12.48 kita memasuki Kabupaten Sumedang. Yang terkenal akan tahunya. Luas juga ya Sumedang, sampai ke sini-sini. Wah, anginnya. Daerahnya terbuka banget. Jadi anginnya super kencang. Hampir sampai tempat makan kita, kawan-kawan. Mudah-mudahan enak nih tempat makannya. 200 meter. Mana nih? Oh, ini dia. Ini